Proses pendakian gunung tidak jauh berbeda dengan melangkah di kehidupan nyata. Namun tak dipungkiri, pasti banyak resiko dan tantangan di setiap titiknya. Pedasnya hidup bukan penyebab untuk mengakhiri setiap tangga kehidupan yang sudah kita jalani. Kita harus terus berjuang melewati tantangan demi tantangan, menuju tingkat tertinggi dan melihat perkembangan diri. Perjalanan malam ini dimulai dari kos petakan yang menjadi tempat saya dan Hadid tinggal sementara saat melaksanakan program magang di stasiun televisi swasta di daerah Bekasi. Kami berdua memang sudah merencanakan hal ini jauh-jauh, menyusul rekan-rekan anggota Maspala untuk bertemu di titik base camp pendakian. Kegiatan pendakian saat ini memiliki tujuan ke salah satu gunung di daerah Bogor, yaitu Gunung Kencana via base camp Tanjakan Sambalado. Meskipun saya dan Hadid sedang magang, hati kami tetap saja bergejolak untuk ikut serta kegiatan tersebut. Dengan tekad yang bulat, saya dan Hadid pun segera berkemas kemudian bersiap untuk menemani perjuangan mereka. Dengan si Elang, julukan untuk Mega Pro milik Hadid atau biasa disapa dengan Bung Klana, kami bergegas dari Cikarang Bekasi menuju daerah Puncak Bogor. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 sampai setengah 2 pagi. Kami bergegas menerjang dinginnya kota Bogor pagi itu. Medan menuju Gunung Kencana ini begitu luar biasa membuat kami sakit pinggang. Bagaimana tidak, jalur ini dipenuhi bebatuan kali yang tentu saja terasa sulit dilewati dengan sepeda motor. Ditambah kami lumayan dibingungkan dengan jalur saat itu. Kami sempat tersesat dan salah jalan karena memang sulit untuk bernavigasi seketika malam hari. Hingga kami pun tiba di tempat parkiran motor di dekat base camp gunung. Di sini kami masih perlu berjalan ke atas, melakukan trekking sekitar 30 menit menuju base camp Tanjakan Sambalado, melewati kebun teh yang diselimuti kabut dingin pagi itu. Setibanya kami bertiga di base camp Tanjakan Sambalado, terlihat lokasi ini habis diguyur hujan sejak kemarin. Kondisi rekan-rekan Maspala juga terlihat bahwa beberapa dari mereka masih menikmati istirahatnya. Karena memang kondisi cuaca malam ini sangat mendukung untuk melepas penat. Berdasarkan informasi yang kami terima, mereka telah berjalan cukup jauh, kurang lebih sekitar 6 kilo dari titik awal Telaga Saat. Sedangkan kami membawa motor. Jadi ya wajar saja mereka lelap dalam istirahatnya. Maspala! Jaya! 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 Trekking diawali dengan menaiki anak tangga yang cukup panjang. Tanjakan ini dikenal dengan Tanjakan Sambalado.
Entah kenapa namanya seperti itu, konon informasi dari Abah, sang penjaga base camp, ketika para pendaki melewati jalur tanjakan Sambalado, setiap melangkahkan kaki pada anak tangga tersebut, pijakan itu dirasa cepat sekali membuat kaki pendaki terasa pedas atau lumayan sangat pegal. Karena habis diguyur hujan, membuat kami harus lebih berhati-hati karena pijakan kayu anak tangga ini lumayan licin. Jika tidak berhati-hati, resikonya bisa fatal. Menuju pos 2. Semangat, semangat. Semangat Jaya. 375 dah. Kurang dikit apa? Ter emang muter jalur ya. Oke. Halo, lambaikan tangan. Abang coba yang tadi. Yang beli gorengan pagi-pagi, ayo keluarin. Dari perutnya keluarin ya. Aduh, chickennya. Itu agak warna aja kita nggak pakai warna. Emang ya? Manis ya. Coba senyum semangat. Oke, luar biasa. Lagi dong, lagi. Meskipun kemarin diguyur hujan, ternyata pagi ini disambut oleh sang mentari pagi dari sudut timur bumi, menandakan saatnya kami kembali membangun semangat di pagi hari. Gunung Kencana ini terletak di daerah Puncak Bogor. Untuk rekan-rekan yang tinggal di daerah Jabodetabek, pasti tidak asing dengan daerah ini. Tepatnya berada di daerah Kampung Cikoneng, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana lokasi gunung ini tentunya berdekatan dengan kawasan TNGGP atau biasa dikenal dengan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang masuk di 3 area yakni Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Sejauh ini jalur pendakian Gunung Kencana via tanjakan Sambalado tidak begitu terjal. Treknya cukup landai dan tidak terlalu memiliki jalur yang riskan di setiap meter ke depan. Dan untuk menggapai puncak Gunung Kencana, kita hanya perlu membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Hanya sekitar 30 menit sampai 45 menit saja. Selang waktu yang tidak terlalu lama, kami semua tiba di puncak Gunung Kencana pada ketinggian 1803 meter di atas permukaan laut.
Tak seperti biasanya, kami tiba di atas puncak secepat ini. Kami sudah tiba di atas puncak sekitar jam 9 pagi. Ya, ini bukan seperti gunung-gunung ekstrim biasanya. Setiap kegiatan pendakian, organisasi kami memang sudah memiliki job desk kepanitiaan masing-masing. Ada bagian perlengkapan, ada bagian konsumsi, ada bagian medis. Ada juga navigator, ada sweeper, dan juga ada leader, di mana masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Tanpa perlu diarahkan lagi, anggota kami memang sudah melaksanakan tugas secara otomatis. Bagian perlengkapan dengan sigap mengeluarkan tenda, flysheet, frame, pasak, pertalian, serta peralatan lainnya yang akan segera dipakai untuk membuat tempat kami berlindung dan istirahat sejak hari ini sampai esok hari. Selanjutnya, tim konsumsi segera menyediakan kompor, gas portable, dan cooking set, serta bahan-bahan makanan lainnya seperti beras, sayuran, berbagai lauk pauk yang bernutrisi, berprotein, serat, karbohidrat, mineral, dan lain-lain. Tak ketinggalan juga minuman seduh untuk menghangatkan badan kami. Kami benar-benar menikmati kondisi di puncak gunung dengan waktu yang cukup lama. Jarang sekali momen ini ada. Kami semua bersiap untuk menyambut mentari di esok hari. Sampai di puncak Kencana 1803 mdpl. Sekarang kita lagi masang tenda. Dan bagian konsumsi lagi masak di sebelah sana. Nggak kelihatan ya. Pokoknya yang paling utama itu sekarang nasi. Karena nasi itu masaknya paling lama. Iya. Dan kita paling banyak kita paling banyak bawa beras. Iya. kita udah nyampe, alhamdulillah semuanya mesti pada sehat. Keren. Kami berencana untuk bangun lebih awal pagi ini. Lagi-lagi hal tersebut hanya sekedar wacana yang masih menjadi misteri di kalangan beberapa pendaki. Sudahlah. Kita cukup mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, tanpa perlu memikirkan sesuatu yang justru belum menjadi milik kita. Di atas ketinggian 1803 meter, kami bisa melihat view Gunung Gede Pangrango yang jauh secara jarak namun dekat dari pandangan mata telanjang. Luar biasa. Bagaimana tidak, panorama dua gunung bersahabat ini terlihat begitu megah dan cantik. Selain kegiatan pendakian rutin tahunan, pendakian kali ini menjadi momen berharga bagi anggota muda Maspala, angkatan Diklatsa tahun ketiga, yakni upacara penebusan NRP atau nomor registrasi pokok anggota penuh, di mana status keanggotaan awalnya adalah caang atau calon anggota. Setelah lulus Diklatsa, kemudian diterima menjadi AM atau anggota muda, yang dimana anggota muda ini adalah masa training. Saat menjadi anggota muda, masih banyak sekali misi dan tugas yang harus diselesaikan selama program kerja 1 tahun. Jika semua program telah terlaksana dengan baik, selanjutnya mereka akan diangkat menjadi anggota penuh yang memiliki nomor registrasi pokok, yang bertanda bahwa mereka resmi menjadi anggota keluarga Maspala secara administrasi seutuhnya. Kemudian dilanjut menjadi pengurus sampai status keanggotaan tertinggi, yaitu ALB atau anggota luar biasa. Khususan Ibu Ketuplak. Perjuangan saya di wadah pecinta alam ini juga sama dengan rekan anggota Maspala lainnya. Di awal tahun 2018, saya juga adalah seorang mahasiswa yang ingin mengembangkan keilmuan tentang pecinta alam. Maka dari itu, saya bergabung di UKM Maspala yang diawali menjadi seorang caang. Kemudian ikut Diklatsa dan disematkan menjadi anggota muda. Saat menjadi anggota muda,
kami harus menyelesaikan beberapa program kerja yang ada. Kemudian diangkat menjadi anggota penuh dengan nomor registrasi pokok urutan ke-8 saat itu. Sampai saya diamanahkan menjadi ketua pelaksana kegiatan pendakian akbar, dan di momen yang sama juga saya kembali diamanahkan menjadi ketua periode UKM Maspala tahun pertama. Kemudian menjadi pengurus sampai tiba di titik status keanggotaan dengan pengabdian abadi, yaitu ALB atau anggota luar biasa. Kehidupan ini seperti halnya mendaki gunung. Semua diawali dari anak tangga paling bawah, selanjutnya diperjuangkan sampai anak tangga paling atas. Kita tidak mungkin berjalan ke pos 5 jika belum melewati pos 1 dan 3. Kita tidak mungkin sampai di puncak ketinggian jika belum melewati base camp pendakian. Kita juga tidak mungkin bisa menikmati indahnya sunrise dan hangatnya sunset tanpa berjuang susah payah mendaki dari bawah. Saat mendaki gunung dan melewati hutan rimba, kita harus melewati pos demi pos yang sudah diberikan tanda di setiap jalur. Jika tidak mengikuti petunjuk yang sudah ada, maka mungkin saja kita bisa tersesat. Perlu kita sadari bahwa tangga kehidupan yang kita jalani saat berada di bawah sana tidak jauh berbeda konsepnya seperti tangga pendakian di gunung dan hutan. Semuanya memerlukan proses, semua hal memiliki level tantangannya sendiri, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Bagaimana kita akan sanggup melewati tantangan yang besar jika kita belum melewati tantangan yang mudah? Bagaimana bisa kita bergerak lebih jauh kalau rencana terdekat saja belum sempat kita laksanakan? Dan bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi yang besar jika impian kecil saja belum kita perjuangkan? Kehidupan ini layaknya tangga, kita harus mulai dari titik paling awal. Titik awal juga tidak selalu berada di paling bawah. Ini semua berawal dari apa yang kita yakini dan apa yang kita perjuangkan, menjadi manusia hebat dengan segala kekurangannya. Tetaplah melangkah meski kaki terasa berat, tetaplah menatap ke depan meski banyak masalah kian datang, dan tetaplah menjadi pejuang walau raga sudah mulai tumbang.